Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15, sungguh ini tontonan yang menarik. Ujung ekor Aurelia melirik Davi. Ingin rasanya Aurelia menertawakan dirinya sendiri setelah melihat bagaimana posisi sekarang mereka duduk. Davi diapit oleh dua wanita yaitu Faisa dan Aurelia. Sungguh wanita itu sangat muak. Sementara Davi terlihat santai di antara kedua istrinya tersebut. Pria itu kini menggenggam tangan istrinya seolah-olah menandakan hubungan mereka sangat harmonis. Padahal jauh dari kata harmonis tersebut. Mohon maaf aku tidak ada di rumah dan tidak menyambut kedatangan ibu, bapak dan kakek. Kalau aku tahu akan datang ke rumah pasti ada di rumah. Ucap Aurelia. Bu Hana mengernyitkan kening yang sudah berkerut itu. Loh tadi pagi, ibu sudah kasih kabar ke Davi kalau kami semua akan datang, dan kata Davi kamu lagi ke pasar. Sahut Bu Hana. Genggaman tangan Davi yang sedari tadi ingin Aurelia tepis sekarang terasa amat erat menggenggam tangannya. Sepertinya Aurel lupa Bu, tadi pagi aku sudah sampaikan. Mungkin karena kesenangan ingin jalan-jalan sama ibu-ibu di sini jadi lupa yang aku bilang, bukan begitu kan sayang? Ujar Davi sedikit melirikkan matanya dengan ujung ekornya yang agak menyipit. Aurelia menaikkan salah satu sudut bibirnya dan menahan rasa sakit genggaman tangan Davi. Kamu pikir aku akan mengikuti sandiwaramu, Mas? Begitulah sirat mata Aurelia yang ingin dia sampaikan walau tidak terucapkan pada bibirnya. Wanita muda itu kembali menatap tamu yang mengelilingi mereka. Aurelia mengulas senyum tipisnya. Aku memang tidak dapat kabar dari Mas Davi Bu. Ponselku ketinggalkan di rumah dan sejak jam 6 pagi aku sudah berangkat kerja. Aku tidak jalan-jalan sama ibu komplek tapi pergi bekerja. Jawab Aurelia tanpa kata dustanya. Sontak saja Davi menolehkan wajahnya dan memutar bola mata kecewanya. Hatinya pun menggeram, Aurelia tidak menoleh dan tetap tersenyum. Apa, kok kamu bekerja? Jadi Davi tadi itu berbohong barusan? Bu Hana melebarkan netranya, sementara Bu Ida yang ingin mengeluarkan suaranya sudah keduluan sama besannya. Ya Bu, aku bekerja, dan kata Mas Davi itu memang bohong, Ibu bisa tanyakan dengan tetangga di sini. Jawab Aurelia dengan tenangnya, tidak peduli dengan tatapan tidak sukanya dari suaminya. Bu Hana menarik napasnya dalam-dalam, lalu kembali menyesap teh hangatnya. Setelah itu dia melayangkan pandangannya pada putra pertamanya itu. Aurel, kenapa kamu bekerja? Memangnya nafkah dari suamimu masih kurang? Tanya Bu Hana dengan tatapan menyelidiknya dan tak sengaja menatap wajah Faisa. Serta posisi duduk ketiga orang yang ada di hadapannya kini, entah kenapa Bu Hana merasa ada yang mengganjal. Apa karena kejadian masa lalu dengan suaminya hingga dia memiliki sensi yang begitu tinggi? Maaf Bu, bukan maksud aku berbohong. Ibu pasti tidak suka dengan seorang istri yang bekerja. Aurelia sudah minta izin padaku untuk bekerja karena bosan di rumah. Karena aku juga lebih sering lembur dan tidak memiliki waktu banyak dengan Aurelia. Sedangkan masalah nafkah selalu aku berikan tiap bulan dan melebihi dari kebutuhannya, betul kan sayang? Tutur Davi penuh dengan kebohongan dan mencari pembenaran dari Aurelia.
Bu Hana memang sudah kasih wejangan pada Davi untuk memenuhi kebutuhan Aurelia. Dan meminta Aurelia berbakti pada suaminya serta mengurus anak, pure 100% menjadi ibu rumah tangga. Pemikiran Bu Hana jika suami sudah memenuhi kebutuhan istrinya, maka sang istri cukup berada di rumah, apalagi gaji Davi sudah 2 digit. Wanita muda itu menarik kedua sudut bibir, senyuman yang penuh maksud. Bukanlah senyuman kebahagiaan yang terpancarkan atas kata-kata indah dari suaminya. Bu, bukankah sebagai wanita harus mandiri dalam segala hal, termasuk memiliki penghasilan sendiri? Tidak ada ruginya istri bekerja di luar rumah. Apalagi jika suami tidak pernah memberikan nafkahnya, memangnya dengan makan batu di luar sana akan kenyang? Sedangkan perut butuh makanan, tapi bagaimana kalau tidak ada uang untuk beli makanan? Maka dari itu seorang istri harus bisa mencari uang, demi tidak kelaparan dan hidupnya tidak bergantung pada suami. Karena tidak selamanya suami akan berikan nafkah buat istrinya, siapa tahu aja gajiannya untuk wanita lain. Betul kan, Bu? Ibu Aurelia berusaha tenang, sedangkan Davi wajahnya sudah merah padam menahan dirinya yang merasa disindir oleh Aurelia di depan orang tuanya. Demi apa Bu Hana dan Bu Ida dibuat tercengang dengan penuturan wanita yang sejak dulu tidak banyak berbicara? Tiba-tiba saja bisa berkata panjang. Beginilah kenapa seseorang harus keluar dari rumahnya untuk bersilaturahmi atau memiliki kegiatan positif. Agar lebih banyak hal yang bisa dilihatnya. Dan banyak hal yang bisa dia rasakan hingga mindset dalam hidupnya terbuka dengan wawasan yang dia miliki. Bu Hana agak sedikit mencurigai kata nafkah dan wanita lain. Sedangkan Bu Ida menatap dalam wajah putrinya yang agak berbeda tidak secerah saat putrinya awal menikah. Tapi Bu Ida tidak bisa merabanya karena apanya. Aduh, kenapa jadi tegang begini ya? Berhubung baru pulang kerja, aku permisi ke kamar buat ganti baju dulu. Kata Aurelia, kali ini nada bicaranya sangat santai dan memecahkan keheningan itu. Aku sudah siapkan baju gantimu di atas ranjang kita sayang. Timbal Davi saat melihat Aurelia ingin beranjak dari duduknya. Wanita itu tak jadi bangkit. Kemudian menoleh ke samping mencari maksud dari kata Davi. Di kamar kita, sayang, di atas. Lanjut kata Davi mempertegas perkataannya. Faisa ikutan melirik netranya pada Aurelia, rasa cemburunya menggelayut di benaknya dengan rasa tak menentu. Hatinya tidak terima jika malam ini Davi akan sekamar dengan Aurelia. Aurelia batinnya mendesah, dan ingin sekali dia mengulek bibir suaminya dengan sambal setan agar berhenti berbohong. Bagaimana ceritanya bajunya sudah ada di kamar suaminya? Benar-benar suaminya sudah mempersiapkan segala sesuatu halnya. Agar kelihatan rumah tangganya tidak bermasalah di hadapan kedua orang tua mereka berdua. Berhubung makan malam sudah tersedia, bagaimana kita makan malam dulu, Bu, Pak, kebetulan aku yang masak. Ajak Faisa dengan keramahannya memecahkan keheningan yang sempat terjadi dalam persekian menit. Bu Hana dibuat terheran kembali. Wah, gak disangka kamu mau masak buat kita semua. Sesekali Bu, kebetulan lagi menginap di sini. Apalagi Aurelia juga tidak ada di rumah. Daripada Mas Davi beli yang sudah jadi, sebaiknya aku yang masak bisa lebih hemat pengeluarannya. Jawab Faisa dengan senyuman semrigahnya.
Bu Hana ikutan tersenyum walau sedikit memaksa, kemudian kembali menatap anak dan menantunya. Aurelia, ibu tahu kalau Faisa sepupu kamu, tapi jangan lama-lama menginap di rumah kalian berdua. Hari ini saja sudah perhatian sekali mau memasakkan buat kami semua, padahal dia tamukan yang tidak perlu repot-repot. Dan kamu tinggalkan mereka berduaan. Ingat walau saudara sendiri tetap dia seorang wanita yang bisa menjadi penggoda di rumah tangga kalian berdua. Imbuh Bu Hana memberikan nasihat. Wajah Faisa seketika itu juga pias, dan saat itu juga Davi menolehkan wajahnya dan menatap istri sirinya. Sebelum ibu menasihati, semuanya sudah terjadi Bu. Mas Davi dan Faisa sudah berzina. Ingin sekali mulut Aurelia berkata seperti itu, namun detik ini hanya batinnya lah yang berkata. Tergelitik rasa di hati Aurelia untuk mengungkapkan kebejatan suaminya pada mertua dan kedua orang tuanya. Namun sepertinya harus dia tunda. Karena dia tidak memiliki bukti yang memperlihatkan kebejatan suaminya. Jika dia hanya mengadu tanpa bukti bisa dipastikan Davi akan berkilah dan memojokkannya. Dunia sekarang dengan bukti saja bisa dikecohkan, bagaimana jika tidak memiliki bukti sama sekali? Bekas luka di punggung bisa saja dijadikan bukti kekerasan yang dilakukan oleh Davi. Tapi Aurelia sudah berpikir pasti suaminya akan menyanggah hal itu tidak benar. Dan tidak pernah dia lakukan. Lantas dengan hubungan Davi bersama Faisa, dia tidak memiliki bukti hanya mata telanjangnya saja melihat kejadian tersebut. Tidak ada bukti video atau foto. Wanita itu menarik napas panjangnya dan coba mencari langkah selanjutnya. Sekarang mereka berada di meja makan yang tidak terlalu besar. Hidangan yang sudah dimasak oleh Faisa sudah tertata dengan rapinya. Patut dianjungkan jempol oleh Aurelia. Bagaimana sepupunya mempersiapkannya dengan sempurna layaknya nyonya rumah. Aurelia dengan sengaja tidak sedikit pun turun tangan. Faisa yang terlihat sibuk, terutama melayani suaminya yang duduk di sampingnya. Lalu lanjut kepada kedua orang tua Davi, sungguh ini tontonan yang menarik. Hingga diam Bu Hana dan Bu Ida mendelikkan netranya saat melihat Faisa melayani Davi. Dan Davi terlihat santai tidak menolaknya. Faisa, sepertinya kamu kurang sopan ya, ada Aurel yang bisa menyiapkan makan untuk suaminya. Tidak perlu kamu ini kayak tidak bisa menghargai perasaan Aurelia sebagai istri Davi ya. Tegur Bu Hana tersirat tidak senang. Faisa yang sedang menuangkan minum untuk Davi tiba-tiba kikuk, namun hatinya lumayan kesal rasanya. Sementara Davi terdiam saja. Dan kamu juga Davi, ibu lihat kamu tidak menolaknya dilayani oleh Faisa. Padahal istri kamu ada di sebelahmu. Lanjut kata Bu Hana menegur putranya. Aurelia yang melayani kedua orang tuanya, kembali meluruskan tatapannya. Gak apa-apa kok Bu, tidak usah ditegur, aku gak tersinggung. Hitung Mbak Faisa sedang belajar melayani suaminya dan kedua mertuanya. Soalnya kalau tidak salah Mbak Faisa akan segera menikah Bu dengan pria yang sangat dicintainya. Betul kan begitu Mbak Faisa? Tutur Aurelia sangat lembut. Namun di ujung kalimat dia menekankan kalimatnya dengan lirikan bersahabat tapi menukik tajam. Iya Bu, saya akan menikah dengan calon suami saya. Jawab Faisa sedikit canggung. Dan tak mau kalah membalas tatapan Aurelia. Ya, walaupun kamu sudah punya calon suami,
Tetap saja sikap kamu salah Faisa, Davi suami Aurelia. Tidak pantas kamu melayani layaknya seorang suami walau Aurel terlihat biasa saja. Kini Bu Ida yang menegur keponakannya. Hati Faisa semakin menggeram, malam ini sudah keberapa kali dirinya ditegur. Sudah Bu, tidak usah diperpanjang lagi bahasnya. Jika Mbak Faisa punya akal sehat sejak tadi tidak bersikap seperti itu. Ya anggap saja Mbak Faisa lagi belajar dan kebetulan mau belajar sama suamiku. Dan lihat saja Mas Davi terlihat senang dilayani oleh Mbak Faisa. Sindir Aurelia sembari mengambil nasi untuknya. Davi mengepalkan tangannya yang ada di balik meja. Mimik wajahnya dibuat tersenyum tipis walau sebenarnya hatinya tersinggung. Kemudian dia tiba-tiba merangkul bahu Aurelia, lalu mengecup pipi istrinya. Centok nasi sampai terlempar saking Aurelia kaget. Sayang, kamu cemburu ya? Aku biasa aja kok. Masa aku harus marah-marah saat Faisa menaruhkan makanan di piringku? Jangan marah ya sayang, ucap Davi begitu lembutnya. Dia memerankan suami yang begitu baik di hadapan keluarganya. Batin Aurelia ingin muntah rasanya melihat perangai suaminya itu. Karena sudah tidak tahan lagi kaki Davi diinjaknya. Hingga pria itu yang masih tersenyum meringis sakit namun mempertahankan senyumannya. Wanita muda itu mengangkat tangannya lalu memberanikan diri menyentuh wajah Davi untuk pertama kalinya. Aku tidak cemburu kok mas, malah aku senang jika ada wanita lain yang melayanimu. Hitung aku tidak capek melayanimu sebagai istri. Apalagi Mas Davi tahu sendiri kan, bagaimana aku lelah melayanimu dari pagi sampai malam. Punggungku rasanya sangat sakit sampai hari ini masih terasa sakit, belum lagi kedua tanganku ini sangat lelah melayanimu. Makasih ya Mbak Faisa sudah melayani suamiku dengan baik hari ini. Ucap Aurelia penuh makna jika memahami maksud dari perkataannya. Sekilas mungkin bahasa Aurelia terkesan lelah melayani Davi di atas ranjang saking beringasnya. Hingga mertua dan kedua orang tuanya agak malu mendengarnya. Tapi jika jeli dan bisa membaca bahasa tubuh dan sorot mata Aurelia dan Davi, ada kiasan luka yang kini dirasakan oleh Aurelia, itulah yang ingin dia sampaikan. Sudah jangan ngobrol lagi, kakek sudah lapar. Timpal kakek Dwi yang sudah kelaparan. Iya kek, maaf, balas Aurelia. Sejenak mereka mulai makan malam bersama dengan rasa sayur dan lauk yang tidak seenak masakan Aurelia. Tapi tetap dinikmati. Sekitar 30 menit mereka selesai makan malam, dan masih duduk di kursi meja makan. Kakek Dwi terlihat menikmati kopi pahit buatan Aurelia yang sengaja dia minta. Kapan kalian berdua kasih cicit buat kakek? Tanya kakek Dwi. Davi langsung tersedak dengan minumnya sendiri. Sedangkan Aurelia terlihat tenang dan masih menghabiskan sisa makanannya. Disentuh pun aku tidak pernah, tapi aku juga tidak rela jika sampai disentuh oleh Mas Davi. Aku juga tidak mau mengandung anak dari suami durjananya ini. Batin Aurelia. Faisa yang duduknya agak jauh dari Davi agak membulatkan netranya saat mereka berdua bersitatap. Dan memiringkan kepalanya seakan tidak mau mendengar Aurelia hamil anak Davi. Awas ya mas, jangan sampai kamu membuat Aurelia hamil, aku tak sudi. Geram batin Faisa dibuatnya. Setelah Davi menatap Faisa,
Dia pun menatap Aurelia yang seakan tidak mendengar ucapan kakek Dwi. Kami sudah berusaha, Kek. Doakan saja Aurelia segera mengandung anakku, ya sayang. Bersambung.